Coba. Udah mulai. Oke. Ya kalau mau sekalian malam ini ya Rul, mumpung lagi enak nih. Kalian aja ya. Tapi Iya. sebelumnya obrolannya gue pengen kayak gini sih. Nggak terlalu baku gimana gitu ya. Iyalah, enakan kayak gitu lah, santai bro. gitu. Kayak lu sambil makan gitu, gue sambil ngopi. Iya. Ini kopi liong khas Iya. Bogor, Pak. Kopi hitam. Apaan tuh? Kopi liong, lu di Jakarta ada kopi liong namanya. Kopi liong teh naon apaan? Wah lu kalau lu dulu sering main ke Bogor, lu belum pernah ngopi liong, wah lu keterlaluan Kan gua sih. minum kopi, Rul. Lu nggak minum kopi? Iya. Lu harus nyoba. Asam lambung Jo norak banget, men. Anjing. Penyakitnya gila, penyakit lambung. Jaketnya iya norak banget, bro. Lu gak suka kopi gara-gara lambung atau Iya. Kalau misalnya minum kopi kebanyakan JP gua. serius? Serius gua, enak-enak gimana gitu anjing, Iya males sih. banget makanya. Ya mungkin karena lu belum nemu kopi liong aja, Pak, kayak gitu. Benar, setuju. Kalau itu gue setuju. Bang, gue mau nanya. Tadi kan gue udah cerita bisnis gue nih, usaha gue, dagangan gue lagi merosotnya. Lu kan kemarin buka geng daging ya? Sebelumnya geprek ya? Ayam geprek nyokap gue. Terus lu kayak buka apa sih? Geng daging. Iya kan, geng daging. Nah itu gimana sih ceritanya? Sekarang gue denger kan tadi lu cerita kayak udah kagak nih gitu. Itu kenapa tuh? Gara-gara kenapa tuh? Itu kan Dari sebelum COVID kan ya, lu tutup ya? banget jauh. Gara-gara Ayam geprek dulu kali ya. Iya, ayam geprek, boleh ayam geprek. Lu masih inget gua, lu ketika mau buka ayam geprek, gua ke Jakarta kan waktu itu. Siapa nih? Iya. Par. Malam. Rul kenalin ini Par Satria. Iya, halo. Dari server Jahanam. Halo, Par ini Arul teman gue lama bro dari Bogor bro. ya, halo, udah. Yang interview. Iya. Lagi orientasi. Iya, lagi ngetes saya kita. Iya. Par. Kirain gue lagi main game lah. Tadi sempat Arul baru belajar. Kemarin baru download. Sebenarnya nggak tertarik sih gue main game sebenarnya. Gue cuma biar dibilang solid aja gitu main Valorant. Kontol banget. Gue kayak gak mau kayak apaan sih lu nggak main Valorant, lu nggak usah sama gue kayak gitu. Nggak gaul. Sekali gitu emang. Apa? Lu mau main Par? Pengen? Nggak tahu. Ntar gue nyusul dah. Ya jangan main sama gue pokoknya, cacat banget dari tadi. Di feed. Baru Rul. Interview siapa sih? Kok gue lupa mulu? Apa? Interview siapa sih? Di interview. Oh lu di interview sama Iya. Arul. Iya. Arul pengen bikin konten. Nah, aku mau ikut join boleh, ini udah start recording juga sebenarnya. Diam-diam Tadi- sih. Iya. Tadi Arul nanyain juga Par, lu nggak ada teman lu yang bisa diajakin juga nih kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol. Ada banget bro, hampir semua bisa diajak ngobrol. So gue bilang lu, ada namanya Par Satria di sini. Bisa lah ya. Ngobrol Bisa, ya apa sih? Bapak satu ini bisa kali ya diajak ngobrol. bisa banget bro. Interview gitu cuy. Iya kan? Cuma gue lebih Tiba-tiba senengnya ada nggak Google, interview sih. Gue lebih senengnya kayak ngobrol kayak nongkrong aja sih kayak gini. Kayak sharing kayak gitu. Kayaknya asik. Kan kalau interview kayak kaku banget kayak gitu, gue nggak bisa ngerangkai kata-kata untuk kayak mendiplomasi orang kayak gitu kan. Ya. Bikin konten apa sih? Iya, kayak lebih ke podcast kayak begini loh. Oh podcast. Iya, kurang Iya. lebih gitu. Tapi aneh sih, kenapa ya setiap gue bikin konten tuh selalu lagi rame terus loh bang, asli.
Kayak Maksudnya? dulu gue awal bikin YouTube bikin gaming ya. Konten gue gaming terus. Tiap minggu gue upload langsung rame tuh. Waktu zamannya Reza Arab naik tuh. Rame. Akhirnya aduh mager banget gue kayak gitu kan. Banyak bocil-bocil nih pada bikin channel-channel YouTube kayak gitu, channel gaming. Akhirnya gue stop dulu, ditambah ada kerjaan yang lain-lain. Terus gue mulai lagi bikin konten apa yang gue suka tuh. Gue musik ya, hip hop kayak gitu, bikin rap juga. Rame juga gila, yang kayak tau gak sih yang GGS naik tuh, yang youtuber itu ganteng-ganteng swag, ganteng-ganteng serigala apa ganteng-ganteng swag tuh, yang like lagi naik ya. Wah mager Dengan kata gue. gigolo. Iya mager. Sekarang bikin podcast, wah rame bener di mana-mana podcast. Iya kan? Iya. Parah sih. Tapi ya udahlah, ikut arus aja sekarang gue. Nggak usah melawan ya. Gak usah melawan, yang penting kontennya beda. Gitu kan, yang penting kreatif aja. Menarik. Kayak gitu, Mas Bro. Siapa sih namanya tadi? Par. Oke. Yoi. Bang Par ya. Salam hormat dari Bogor. Tolong jangan Mantap. dicubit ya. Yoi, duit apaan? Kita biasanya kan yang baru-baru biasanya suka diisengin atau gimana, digalakin. Kayak Becky ya baru masuk ya tadi. Iya. Gue salah ngomong anjing. Jadi cowok anjing. ada cewek nih. Iya kan tai banget nih. Si Par baru masuk, cewek kan udah masuk kan, udah ngobrol-ngobrol sama kita kan. Par baru masuk tiba-tiba Par nih kenalin nih ada anggota baru kita Jahanam. Nggak usah, dia si anaknya belum ngomong, Par udah ngomong kayak berkalimat pertama yang dikeluarnya ngomong Par aja. Siapa lu nungging cewek Jo, padahal cewek Jo, anjing tai banget. Berarti pekerjaannya analis. Analis. Pemain gitar kan gitaris. Ini pemain analis. Bener juga lu. Gue sering isengin dosen kayak gitu. Saya sebagai analis tuh aja gue ketawa-tawa yang tahu itu. Gila analis. Gue gitu. Si Becky ngomong, gue langsung kayak anjing, gue salah ngomong cuy. Lu kenapa nggak bilang tai? Gue gak tahu. Caur. Gitu. Jadi gitu, lo mau ikut gabung Par atau gimana nih? Gue mah. Mau gabung boleh gitu. Iya. Tenang kok, gue bukan cowok nakal-nakal aneh-aneh kayak gitu. I'm still normal. Tapi syaratnya harus webcam juga Par, harus video cam. Berarti enggak deh. Jadi Males effort gue. Iya. Ini tinggal nyalain doang. iya, mungkin Parno juga bang. Kayak ini siapa gitu, orang baru tiba-tiba ngajakin kayak open cam kayak gitu. Iya. Takut. Karena di bawahnya kayak gitu. Ya Anjing. gila. Kayak gini. Banget. Cuci piring ya. Comli. Mungkin mungkin karena fetish orang kan beda-beda ya bang ya. Ini kebetulan Arul fetishnya dengerin suara cowok. Ya, sama ngedengerin orang, sama ngeliatin orang yang makan sih. Anjing. Tai lu Par. Ini lu makan apa jam segini dia? Iya, makanya badan dia gede banget. Ate Jo, gue belum makan malam Jo. Belum makan malam ya. Sore udah tapi ya. Udah. Goblok. Bang, lu pernah nyobain program diet gak sih sebelumnya? Nggak pernah. Kayak misalkan lu kayak punya keinginan pengen kecil kayak gitu badan. Sekarang baru mau. Ini sekarang gue lagi program diet gue nih. Program diet. Ya, gini juga. Serius diet.
Serius gua. Gue mau ngasih tau aja dia itu nggak gampang sih. Menurut lu aja, Bro. Ya, serius ini kayak bukan cuma teknisnya nggak makan, tapi lebih ke mental. Benar. Lu ketika Benar. lu nggak makan, stop gak makan, tiba-tiba nyokap bokap lu bawa makanan yang benar-benar lu suka, lu mau ngapain gitu bang? Nah, Gitu. Ibaratnya ini makanan yang nggak akan selalu dibawanya gitu. iya. Iya kan, mau nggak mau tuh mental keganggu, bisa gila bisa jadi tuh. Bisa, Bro. Bener loh. Bener. Bang, gue mau nanya kayak ngobrolin COVID dong dikit sama Bang Boleh dong. Par juga nih, boleh kalau misalkan ada. Oh, Gua santai kan sambil nongkrong gini. Iya Santai santai gila gitu, nggak apa-apa. Salam silaturahmi aja. Walaupun kita nggak kenal, yang penting ngobrol masuk jalan udah gitu aja. ya itu dia. Biasa netizen gitu. Netizen bodo amat sih sama netizen sih. Biarin orang menilai Iya. kita mau gimana gitu, nyaman ya bodo amat lah. Iya, Jo. Iya kan? Mm-mm. Gue mau kayak lu keluarga aman tapi ini semua kayak COVID atau Alhamdulillah, apa kayak gitu gak kena atau gimana? Aman ya? Doang. Aman, keluarga aman, rumah aman. Kayak gue kemarin gue tes, gue reaktif loh. Geblek terus. Waduh. Wah gila Kena cuy, langsung nih antivirus nih. parah. Gue reaktif. Gue tuh kayak sebelumnya, wah gue pusing banget gila kan, gue dagangan gue, usaha gue lagi berantakan kayak gitu kan, nggak ada income pemasukan sama sekali per bulan ya, gue pusing sampai akhirnya ada tawaran kayak lu dipanggil ke kelurahan, ditawarin jadi petugas sensus. Sekarang kan lagi musim sensus nih ya. Iya. Kayak gitu. Tapi ada syaratnya, harus rapid test kata dia. Ya udah oke lah, ya udah gue pede aja gitu kan. Secara gue ngerasa sehat kayak gitu kan. Tiap hari olahraga juga. Ya udah oke. Gue rapid test dan itu gratis, dibayarin sama BPS lah, Badan Statistik gitu di Bogor. Di Oke. salah satu rumah sakit swasta. Gue datang, gue tes. Gue tanya hasilnya kapan, paling 2 hari. Taunya seminggu baru dikasih kabar. Rapid selama itu, Jo. Iya harusnya 2 hari, tapi entah itu kayak mungkin kayak birokrasinya kayak harus melewati ini melalui itu ya, namanya gratis gitu kan, nggak personal kayak gitu hasilnya. Jadi kayak ada harus kesini harus tahu, sana harus tahu kayak gitu. Dan setelah seminggu baru ada dapet kabar ternyata gue reaktif. Wah anjing, langsung panik satu rumah. Terus? Gila cuy. Oh gila, bayangin stres tuh gitu gua arah. Makanya lu kalau mau nyobain program diet paling ampuh, pikiran harus pusing, harus stres. Anjing. Gue kan lagi ngejalanin program diet juga kemarin, badan gue gede banget cuy, sampai ya 80 kilo lebih lah mungkin. Iya. Gua tuh selama 2 hari kemarin setelah dengar kabar gue reaktif, gue hampir turun 2 kilo loh. 2 hari. 2 hari loh. 2 hari asli itu nggak bohong bener gue. Pas setelah hari ke-7 gue dikabarin gue reaktif, akhirnya gue penasaran pengen nyoba rumah sakit yang lain nih, gue bayar gitu. Akhirnya di hari ke-10 gue tes ke beda rumah sakit. Anjing seneng banget gue hasilnya, kayak non reaktif kayak gitu. Kayak oh anjing lega banget gue kayak gitu. Tapi akhirnya gawean gak dapet, malah gue keluar duit cuy. Ngerti gak sih? Gue tadi tes COVID biar dapet duit, tapi gue setelah dites gue nggak diterima untuk jadi petugas sensus dan nggak dapat duit, malah kepikiran untuk ngeluarin duit. Jadi sekarang semua birokrasi itu harus melalui tes kalau untuk COVID, dan untuk hasilnya itu kayak nggak bisa hasilnya kayak nggak akurat gitu, iya gak sih? Kayak emang rapid nggak akurat lah ya. Cuma hasilnya tuh bisa beda-beda per rumah sakit. Sampai gue tetep tanya di rumah sakit yang terakhir gue tes, dok kok kalau hasilnya bisa beda-beda begitu ya? Iya beda rumah sakit beda hasil katanya kayak gitu. Dan wah ini jadi kayak masalah besar nih. Kalau misalkan kayak gue nih mau ngelamar gawe lah kayak gitu contohnya. Persyaratannya harus rapid test kayak gitu.
Pas kita udah gawe, ternyata kita bisa gawe karena rapid testnya oke lah, misalkan non reaktif. Tapi hasilnya nggak akurat kan kalau rapid. Ya bisa Iya. aja kita nularin sana sini gitu kan. Mm-mm. Nah, setuju gak kalau kalau misalkan Lo ada swipe habis itu enggak? swab kagak. Kenapa? Oh, enggak. Gak ada duit, Pak. Gak ada Iya duit. mahal ya. Mahal Tapi gila. bukannya rapid disponsorin ya kalau lu positif enggak ya? Kalau rapid kayaknya enggak sih. Nggak tahu juga ya karena gua belum nyoba secara langsung. Cuma kayak karena kemarin gua itu pertama gratis dan gue sempat berpikir apa ini gua reaktif ini gara-gara gratis gitu. Terus kayak cara pengambilan darah dan lain-lainnya pun kayak beda gitu kayak sama yang bayar gitu. Kan kalau gratis kayak cuma kayak di kayak cetak darahnya diambil Iya. dikit doang setetes gitu. Tapi kalau yang gue yang bayar kayak bener-bener diambil di sini darahnya gitu banyak satu botol. Ya berapa mili lah gitu. Apa bisa dibilang ini kayak oh ini nggak profesional nih kalau yang gratis kayak gitu kan. Soalnya rapid kan setahu gue ya, gue bukan dokter sih ya, tapi nyamper gitu kan. Jadi kayak ada apa namanya family virus yang sama di laut itu baca reaktif, ya nggak sih. Jadi apa namanya nggak akurat itu di situ basically setahu gue ya. Iya kayak gitu. Makanya kalau akurat swab tuh ya paling benar basically kan, karena dia Emang masuk sampelnya ke dalam sama, gitu mana kan, gitu. nggak cuma dari darah. Dan ternyata gue tanya ke abang gue kan abang gue dokter di salah satu rumah sakit di Bogor juga ya, dia bagian bedah sih emang. Gue tanya, ini kok bisa beda-beda gini? Oh kamu ini bukan ini berarti bukan gara-gara COVID, kamu cuma kayak kena virus-virus biasa. Ini lebih kemungkinan lebih condong katanya karena kamu kebanyakan rokok, katanya kayak gitu. Jadi rapid itu bukan kalau misalkan kita reaktif itu kayak bukan dari hanya COVID doang gitu, ngerti gak sih? Kadang sistem imun tubuh kita emang lagi drop gitu. Kadang kita kurang Iya. tidur atau mungkin kayak penyakit-penyakit yang lain kayak gitu yang itu memungkinkan banget buat nentuin hasilnya itu reaktif atau non reaktifnya. Iya kalau Itu rapid- kapan lo tes? Ya? Kapan itu lo mau tes? Gua itu yang untuk tes yang awal tuh tanggal 31 kemarin akhir bulan. Oh baru ya? Baru banget. Nah gua dan untuk yang tes yang kedua itu sekitar 2 hari kemarin lah. 2 hari kemarin. Itu lo nggak disaranin sama siapa keponakan Abang gua. sepupu lau yang abang lu itu buat swab enggak? Iya nggak tahu ya. Kalau abang gua mungkin dia bilangnya kamu rapid dulu aja katanya. Kalau misalkan hasil rapidnya masih kayak reaktif Masih negatif lagi ya? masih reaktif, kamu isolasi dulu aja di rumah kayak gini ya. Mungkin kayak sekarang emang harganya juga lagi mahal kayak gitu kan dia, karena ya mungkin nggak ada income banget dong, gila untuk cuma penasaran untuk swab doang kayak gitu. Iya ya. Iya Makanya kan? gue juga kalau Iya. kalau ngomongin apa ada sisi ekonominya sih emang sulit juga. Iya, sedangkan yang paling murah itu ya 1,5 juta dan paling mahal bisa sampai 4,5 loh. Kalau untuk swab di Bogor ya, untuk di Bogor. Nggak tahu kalau untuk tempat lain kayak gitu. Dan gua kemarin kayak denger statementnya Aderai kayak gitu. Tahu kan Aderai? Ya atlet binaragawan. Gua kemarin Oke. denger di podcastnya Dedi. Katanya yang gue nangkapnya gini ya, kayak sebenarnya COVID itu lebih apa ya, bisa jadi real kalau misalkan itu diciptakan ya, bisa real itu diciptakan karena pikiran sama pola hidup nggak sehat aja sih. Yang pertama pikiran, kedua pola hidup nggak sehat kayak gitu. Jadi kadang kita kurang-kurangin nonton dari influencer dapat gitu-gitu gue mau males aja. emang iya sih kadang dia informasi. dia nggak bisa tanggung jawab ya, omongan dia tuh dia nggak bisa tanggung jawab. Iya Jadi emang. kalau lu dengerin nggak bakal akurat gitu loh. Emang iya benar, setuju gue. Cuma gue di sini kayak cuma pengen share gimana nih menurut kalian pada kayak gitu sih. Jadi kayak misalkan dia kayak ngasih contoh tuh, kalau misalkan kita diem di rumah
gitu. Ibaratnya kita safety banget lah, kita nggak keluar rumah, social distancing itu pakai masker. Tapi kita karena ini penyakitnya itu bukan penyakit personal gitu gak sih, kayak ini tuh kayak penyakit sosial, disebabkannya ya oleh sosial. Dan bisa dicegahnya pun ya karena pencegahan sosial itu. Sedangkan kita makhluk sosial nggak bisa kayak sehari gitu nggak ketemu orang cuy. Walaupun kita diem di rumah pasti aja ada kontak sama orang luar. Kayak ya walaupun kayak cuma beli makan kayak tadi ya bang beli ke Gojek kayak gitu, mesen makanan ya bisa aja kita nggak tahu di kayak di packagingnya, plastiknya atau apa gitu kan bisa banget gitu. Bener juga lo, gue mikir-mikir ngepet lah. Iya kan bisa aja gitu. Microwave geng. Microwave ya. Jadi kayak nggak ada keakuratan 100% bahwa kita tuh bisa safety banget itu, bisa selamat banget nih dari COVID. Nah, dan di opsi yang kedua ya, kita kayak jaga imun tubuh, kayak olahraga ya, entah lu mau lari kardio atau mau gym atau mau apapun, keluar lah ya intinya. Dan itu memperbaiki sistem imun tubuh kita gitu, dengan segala kemungkinan yang lebih ekstrim gitu, karena kita bisa aja kontak langsung di luar dengan orang gitu. Ya cuma kita ada di opsi yang benar-benar bikin mati sih, ujung-ujungnya mati juga. Cuma kayak kita disuruh milih aja, kita kayak mau mati dalam kondisi apa gitu gak sih? Depresi. Iya, kayak kalau dianalogiin tuh kayak situasi perang, kita mau milih kayak diem di dalam camp tapi ada kemungkinan untuk dirudal, atau kita kayak maju perang di depan dan kemungkinannya mati juga gitu. Iya bener Iya juga. kan? Nah, kayak menurut kalian pada nih pendapat statement kayak gitu gimana nih? Lu dulu Par. Kalau gue personal ya, nggak apa ya. Personal aja nggak apa-apa, santai. Jatuhnya soalnya kalau ngomongin ekonomi agak susah ya. Jatuhnya kalau lu harus kerja gitu-gitu, gue bingung kan maksudnya kan. Iya. Cuman basically sebenarnya tanggung jawab lu buat misalnya lu kena reaktif gitu kan, emang lu harus nutup diri lah ujung-ujungnya kan. Karena kalau lu bilang keluar segala macam, lu nularin orang cuy. Maksudnya itu lebih ke moralisasi kalau lu lihat. Oke. Jatuhnya misalnya ternyata lu positif kan, ya lu nularin berapa orang cuy gitu loh katanya kan. Kalau lu pakai agama dosa mana teh iya. Jahat lah ya sama orang kayak gitu. Tapi, lu egois bisa dibilang. Tapi kan balik lagi ketika lu emang nggak bisa kerja, nah itu tuh gue no opinion banget gue tentang itu, karena menurut gue ya COVID itu ada privilege-nya juga kan. Gue kan bisa kerja lewat video gitu kan. Gue jadi kayak bisa nggampangin kalau gue ngomong ke lu kayak, wah lu harusnya nggak boleh keluar lu gitu-gitu segala macam, itu karena gue punya privilege buat kerja di rumah kan. Ya, nah setuju banget gue sama itu. Kadang juga kan kayak kita tuh beda kondisi gitu, walaupun dengan semua protokol yang ada, kadang itu nggak bisa dipakai untuk semua orang, ngerti gak sih kayak gitu. Iya, tapi saran gue sih kalau sebisa mungkin lu bisa ngumpet aja. Tapi dan ya itu protokol kesehatan di kita basically bener kok lu. Benar, setuju. Cuci tangan terus, pakai masker. Masker yang bener gitu lah, jangan yang setengah-setengah gitu. Jangan yang kayak di luar masih ngerokok gitu. Iya, kayak gitu. Kadang kan orang-orang juga kadang pada ngasal kayak gitu ya, mungkin bisa dibilang ya, asal masker karena biar nggak dirazia doang gitu, ngerti gak sih sekarang tuh. Betul. Banyaknya kadang dipakainya tuh di depan razia pakai kayak gitu, kayak jadi nggak dibikin kebutuhan. Masker tuh harusnya kan lebih kayak pasien yang pakai, bukan orang yang nggak bukan orang sehat yang pakai sebenarnya kan. Kalau lihat tujuannya kan. Tapi ya akhirnya lu nggak bisa kayak gitu, karena lu harus precaution sekitar lu tuh orang-orang ngasal gitu. Iya benar. Jadi lu pakai juga. Iya, soalnya kan kayak yang awal-awal ya, kalau nggak salah waktu awal banget ini COVID masuk, emang yang dianjurkan itu untuk orang yang sakit kan ya, kalau masker itu untuk awal-awal mungkin, karena kalau untuk sekarang udah nggak bisa dikontrol banget kayak gitu kan, akhirnya ya udah semuanya lu pakai kayak gitu biar aman. Karena
datanya nggak ada. Iya. Maksudnya misalnya lu positif sekarang aja kan masih belum tahu nih lu sebenarnya positif apa enggak kan. Nah itu dia. Jadi daripada resiko mendingan lu pakai gitu. Kayak gitu ibaratnya ya walaupun ya apa ya, kita nggak egois lah ya, ibaratnya kita juga jangan sampai kayak nularin sama orang-orang ya, orang tersayang kita, orang sekitar kita, keluarga kita gitu kan. Secara kita kayak apa sih, anak muda lah ya, kadang suka walaupun gak ada kebutuhan pengennya tuh keluar itu sih, pengennya nangkring kayak gitu. Kebanyakan orang kayak gitu, bahkan gua pun kadang suka gitu. Entah kita nanti megang apa sampai rumah cium tangan sama orang tua atau yang lain-lain kayak gitu kan. Bawa hand sanitizer cuy. Iya. Harusnya kayak gitu ya. Wajib. Iya. Buat pribadi sih ya. Nyetok berapa ini gara-gara keluar lupa bawa, gue beli lagi gitu cuy. Iya. Sampai akhirnya numpuk ya. Lu kayak kayaknya bisa jualan sih kalau kata gue itu. Boleh lah gojekin ke rumah gue ntar ke Bogor. Gue parno soalnya. Asli gue juga namanya? Setelah gue tadinya bukan nggak peduli sih, lebih nggak aware gitu sih kayak sama COVID apaan sih kayak gitu. Tapi setelah gue mengalami kayak kemarin gue reaktif, anjing gue harus bener-bener mati-matian nih gitu, ibaratnya jaga tuh bener-bener semaksimal mungkin gitu. Tanya si geng ya, gue kemarin apa namanya, si geng sempet jangan diceritain ya. Soal apaan anjing? Yang gue akhirnya gak mau ikut itu lo geng. Jangan deh, gue takut ya kumpul-kumpul gitu. Iya. Penting kan itu buat lau kan. Coba gue separno itu buat enggak. Masa Par nggak mau datang kalau misalkan gue kawin, dia nggak mau datang Rul. Okay. Gue bilang sama dia cukup tahu aja anjing. Emang lu rencana kawin nih deket-deket ini nih ya? Kagak jauh. Lu mending pikir-pikir lagi deh daripada Mas Par nih nggak datang, lu mending lu yang ngalah gitu, kawinnya diundur. Iya. Gara-gara lu Par, emang gara-gara lu, gua nggak bisa nih. Itu gara-gara gua. Iya kalian bisa japrian lah ya, berantemnya lanjut. Anjing. Temen gua juga ada ya teknik September ini anjing. Terus gua kayak enggak deh. Sian semuanya. Nggak tahu diri emang. Tapi temen deket gue itu kayak anjing. Tapi Bang Gengs, gue juga sekarang parno parah sih sekarang. Nggak kayak kemarin setelah gue dapet kabar vonisan kayak begitu. Jadi kayak nongkrong dong keluar kayak gini. Wah enggak lah gitu. Gue ada kerjaan kayak gitu kan, gak enak kalau ngomong gara-gara gue takut COVID kayak gitu. Kadang langsung wah kenapa nih lu parah kayak gitu kan. Ini semua konspirasi COVID, kadang banyak loh yang kayak begitu. Iya kan, kayak nggak percaya tuh mereka tuh kayak bodo amat kayak gitu. Ini COVID apaan sih? Di Bogor jadinya gede banget kan? Parah banget. Padahal sebelumnya you rip but you sow ya gitu. Bogor tuh setelah PSBB yang awal statusnya tuh oranye menuju ke hijau kemarin tuh. Tapi setelah Lebaran ini kesini-sini makin kacau, makin gila, sampai akhirnya wali kota gua Bima Arya, Kang Bima, dia ngasih keputusan tegas. Ya mungkin karena dia juga pernah kena ya COVID waktu itu, sampai karantina beberapa bulan ya, dia nggak aktif jadi wali kota. Sampai akhirnya dia tegas banget gitu, sampai kayak dibilang, wah ini wali kota apa nih, kasar banget nih sama pedagang, disuruh pada tutup kayak gini kayak gitu. Ya mungkin balik lagi ke ke orang yang nangkepnya sih. Kadang orang yang nangkepnya itu berada di posisi yang belum bisa buat ngikutin protokol. Kayak gue nggak makan gitu, gue kalau misalkan nggak buka dagangan kayak gitu kan, usaha mati semua ya kayak gitu ya. Gimana gue pusing. Salahin Cina no. Wuhan ya. Salahin Cina Wuhan lah ya.
HP Ini gua mereka bisa seneng-seneng cuy sekarang. Gue kayak what the fuck anjing. Tapi- Dulu lu yang ngebuka border ya kan, Iya. sengaja banget lu buka keluar cuy. tapi aneh Lu ya. kontol tuh. Wuhan tuh sekarang udah bebas itu kayak mereka tuh kayak pede, "Oh, ini nggak akan ramai lagi nih di sini gitu, nggak akan terinfeksi lagi gitu di kota gua, di negara gua gitu ibaratnya." Soalnya mereka punya sebuah mesin yang bisa ngebuat weather control. Nah, mesin itu ditetesin vaksin-vaksin dan obat-obat Anjing ini apaan ini? anti COVID. Mereka sebarin itu awan, mereka jadiin hujan. di Wah, Wuhan. anjir. Jadi orang-orang nggak perlu datang ke dokter atau nggak ke pos di mana mereka suntik atau nggak kayak gimana jadi imun. Mereka udah dapet kayak gitu dari nggak usah ini deh, nggak usah weather Nah, control ini deh. nih yang gue suka nih. Nggak usah weather control deh. Iya, Kita iya. ngomongin sumber mata airnya dia deh. Emang sumber mata airnya kayak gimana dia? Nggak tahu, lu bayangin kayak Aqua nih. Aqua kan dari satu doang kan sumbernya kan. Iya, iya. Misal Aqua nih adalah produk nomor 1. Kalau misal kita minum apa segala macam Aqua, Jo. Iya, Oke? iya. Air mineral kita. Nah, itu bisa disuntikin vaksin imunitas tubuh. Jadi kayak lu diem ya, jangan bilang sama negara lain, kita kayak gini aja deh. Iya, kita punya vaksin sebenarnya sih. Kita punya vaksin sebenarnya, Jo, gitu loh. Makanya mereka udah bebas. Shit. Kan kontol. Ah, Bisa jadi dong. bisa Gua jadi. nggak tahu. Nggak Kita tahu, bilang men, nggak tahu. kita ngomongin konspirasi nih ya. Bisa jadi emang. Tuh, kayak gitu aja deh. Nggak, lu pede banget tuh, Jo. Lu sekarang udah bisa party-party. Parah. Terserah. Sementara sisa dunia masih dalam apa namanya? Code red, ya kan? Iya. Jadi zona merah nih. Sementara lu udah bisa party-party dan nunjukin pamer ke negara-negara lain kayak, gue udah kelar loh. Lu kontol sampah masyarakat lo sebenarnya, lu sampah bumi lu anjing. Coba lah tes lah Amerika, nuklirin lah gitu loh. Tapi kalau misalkan disambungin ya ke konspirasi ini sebenarnya lebih lanjutan lah ya, lanjutan dari kayak perang dagang Cina Amerika bisa jadi mungkin ya. Bisa next levelnya ya. Next levelnya dia udah main kayak nyerang orang-orangnya nih secara langsung melewati penyakit-penyakit kayak gitu. Dan kalau Bisa misalkan jadi, dilihat dari posisi ini sekarang secara logika gitu kita bisa tahu siapa yang bikin gitu kan, yang virusnya siapa yang nyebarin, ya kan, terus maksud dan tujuannya untuk apa. Kayak gitu. Kalau misalkan ngomongin perang dagang ekonomi ya, setahu gue ya, kalau dilihat dari sudut pandang gue, jadi kayak Cina tuh berusaha mengalahkan Amerika dan itu udah mendekati untuk mengalahkan, ngerti gak sih? Udah hampir terkalahkan kalau dari segi ekonomi. Dan Amerika itu mereka punya kayak power yang cukup bisa gitu untuk ngebalikin keadaan kayak gitu. Nah, Cina dia udah punya planning B gitu. Wah, anjing nih gue mau ngeluarin penyakit nih tanggal sekian, hari sekian kayak gitu. Gitu gak sih? Jadi kayak ketika udah nyebar semua, ekonomi down semua, Cina nih, si Wuhan ini brengseknya tuh kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak hidup sendiri Release gitu. the Kraken, iya anjing. Kayak gitu kalau misalkan dilihat dari segi konspirasinya ya. Wah, ini nggak ada Nggak ada yang bikin. Nggak usah beli produk Cina abis ini. nggak ada anjing gua. Nggak usah lah, boykot. Boykot lah. Padahal ini, iya. Padahal gue beli keyboard. Iya. Nah, anjing ngentot banget. Gue habis ngimpor nih alat tukang dari Cina. Tuh, kan kayak gitu Jo. HP gue Xiaomi. Tahu lah, anjing. HP gue Xiaomi. Nah kan udah Jo. Tapi kemarin gue beli HP Samsung cuy, minimal lah. Iya. Iya. Tapi ini Udah jokes mau Xiaomi lagi, jadi kan? nyata loh. Fuck lah, Kayak dulu kan ada jokes nih pas awal-awal pandemi, jangan pakai Xiaomi, ini bisa menyebarkan coronavirus. Sebenarnya itu nyebarin virus. Jadi kayak harusnya sekarang sih ini jadi biar mereka yang sekarang lagi hura-hura kayak kejepit lagi nih gara-gara nggak ada penjualan sama negara lain gitu. Nggak mungkin itu. Tadi apa? Hancur. Udah susah lah itu. Udah susah.
Ini nggak jelas men, tapi males banget ya maksudnya kalau misalnya mikir lu ngomongin konspirasi, lu ngomongin yang arah-arah situlah kayak Gue sih nggak ngomongin konspirasi, kayak gue sentimen sama doi dari dulu juga. Maaf ya, bukan race ya. Kalau Cina pribumi gue fine banget ya. Tapi kalau Cina mainland itu ya mainland tontonan gue. Tontonan gue emang bikin gue benci mulu gitu sama doi. Iya. Emang apa ya kayak mereka adalah satu spesies manusia yang nggak bisa disatuin sama kita, kayak beda sendiri makhluknya gitu loh. Sumpah pemikirannya beda, cara hidupnya paling beda, gitu loh. Apa namanya kepentingannya beda, nggak ngerti gue sumpah aneh banget men. Itu mereka bukan manusia sih, makhluk aneh gitu loh. Kayak gue ngebayanginnya Tuhan pas nyiptain mereka kayak lagi mager aja gitu sih. Iya kan, gini deh, udah jadi skip gitu loh. Kalau yang jadi pikiran gue sih, apa yang mereka tuhankan ya? Duit Duit apalagi lah ya. Money bro, cuan bro, apalagi sih tujuannya apalagi sih gitu loh. Nggak mungkin mereka melakukan ini semua kalau misalkan emang mereka melakukan ini semua, maksudnya kayak nggak mungkin buat world peace, itu udah nggak mungkin banget. Buat kebahagiaan dunia nggak mungkin bro, ya kan? Lu baru tadi bilang bahwa ini perang dagang, ya udah itu aja, dagang otomatis cuan anjing, cuan lah. Emang duit. Tuhannya mereka tuh duit parah. Dia kayak mau kayak berdiri di atasnya keluarga Rothschild mungkin ya. Mungkin iya kan? Jadi. Teriak apa nggak denger banget itu? Apa Rothschild? Iya. Ya kan orang-orang Rothschild sama apa namanya ada tuh persekutuannya apa meeting apa gitu. Mereka aja nggak mau urusan sama konglomerat Cina, men, penguasa Cina. Mereka nggak mau ini soalnya kayak emang idealisme mereka beda-beda, udah terlalu tolak belakang banget, men. Padahal tujuannya sama duit ya. Duit, tapi ada kepentingan sendiri dari Cina bahwa yang kayak bangsa gue harus prosper dibandingin bangsa lain. Oh iya. Anjing lah men, iyalah harus kayak gitu loh. Nggak ngerti lah men, makan tai lah sebenernya Jo. Capek. Asli capek sih kalau dipikirin. Iya karena gue nggak ada bahasan lagi aja gitu. Capek John. Ngentot covid anjing banget. China is asshole. Tahu aja lu gitu. Iya, China number one. China number one from the bottom bitch. Gue gituin anjing. Ngentot lu. Sering banget itu begitu ada. Parah Jo. Tapi ini Cina ya benar-benar negara Cina ya. Kita bukan kayak ngobrolin etnis ya. Enggak, iya negara. Enggak, takutnya ini kalau misalkan udah publish nih. Ada yang lihat, wah rasis lu anjing lu bertiga tai gitu. Enggak, ini tolong ya netizen yang budiman. Oh enggak, mungkin gua ya tadi gara-gara bilang mereka makhluk yang berbeda. Halo, geng. Enggak akan gua potong, enggak akan gua cut. Iya, enggak apa-apa sih, bodo amat anjing. Soalnya emang enggak bisa dipungkiri bahwa emang semua ini gara-gara lu Jo gitu loh, ya kan. Soalnya gua udah personal banget nih Jo, ya kan. Nih kalau misalnya boleh curhat, gue baru banget nih hampir sutup anjing gara-gara kagak sama cewek gupar. Oh cewek nih. Wah udah close banget bro, banget gara-gara kayak dia lebih parno daripada lu par. Kan dia nggak mau keluar, dia nggak membiarkan orang-orang masuk, ya kan. Tadi mereka ke keluarga ke rumah Ome kayak Atira kamu gak usah ini deh, nggak usah ikut deh kayak gitu ya kan. Soalnya emang cewek gue ada komplikasi paru-paru nih yang harus dijagain nih, jadi jadinya harus agak extra careful ya kan. Dan gue dari satu sisi
gue nggak bisa pacaran virtual bro, gue berasa gue ngomong pacaran sama HP anjing gitu. Ya udah lu pakai kan? sama Alexa ya, sama Alexa. Sama Alexa sama apa Siri. bedanya gue bilang sama dia, iya kan apa beda ya kan Alexa suaranya lebih seksi, Lebih seksi, lebih seksi. Enggak sih, nggak bercanda. Tapi kayak gitu ya kan, bener-bener kayak satu sisi gue nggak bisa kayak gini, terus ya kan, dimana setiap acara-acara penting yang gue adain di rumah gue, walaupun nggak menerima orang, tapi kan seisi rumah ya kan, gue adik-adik gue pada bawa pacarnya sendiri, cuman gue doang nih yang harus nahan ya kan. Lama-lama kan gue capek juga. Paham gue ya kondisi kan? itu sih. Iya, gue men ini nggak bisa nih, gue pacaran nggak sih, pertanyaannya kan kayak gitu kan, gue pacaran nggak sih sebenarnya nih, gitu loh. Apa ya, sementara kalau misalkan ngomongin hubungan, gue demand, gue menuntut untuk membesarkan perasaan gue dan maintain perasaan gue, kan gue harus ngelihat matanya dong bro, gue harus ngerasain kehadirannya dong bro, ya kan, gue pingin eye to eye ngomongnya dong bro, feelingnya ya kan? biar ngena gitu ya. Feelingnya biar ngena Jo. Biar nah masuk, ini sementara ya kan? Biar masuk main pakai jari, gue masukin pakai jari. Ya. Oke. Sejari 2 jari pak. Wah anjing. Perih pak. Oh iya, gue bilangin sama lo nih. Wah bro, kayak gitu. Nah makanya, terus bimbang banget bro, kayak bener-bener tadi pagi banget tuh, ya kan. Sebenarnya gue ngomong udah dari kemarin, tapi kayak bener-bener baru ditelepon tadi pagi, ya kan. Kita bener-bener kayak ya udah keputusannya kayak gimana, kita ngomongin bareng-bareng. Serius? Sampai serius kayak gitu? Banget bro. Oke. Iya. Dari gue tahu nih gue yakin banget nih bahwa lo adalah tipe-tipe orang yang patut banget buat diperjuangkan. Ya kan? Nah tapi gue nggak bisa nutupin perasaan gue bahwa sekarang nih gue uring-uringan sendiri, gue berantem sama diri gue sendiri yang tadinya gue punya prinsip di mana gue harus ketemu, harus eye to eye dan lain-lainnya, harus gue tahan gara-gara kondisi khusus ini nih. Ya kan, gue berantem sama gue sendiri yang kayak nggak, lu satu sisi dibilangin kayak geng, lu pacaran lah bro, lu harus pegangan tangan, lu harus kayak gini, gue kayak gitu. Di sisi lain yang kayak lu harus tahan juga, lu harus perhatiin, lu harus ngertiin posisi dia kayak gimana, situasi dia kayak gimana, ngerti nggak lu? Iya. Anjing ya kan, wah gue bingung banget. Jadi lu ada di posisi yang bener-bener apa sih namanya, bisa dibilang sama-sama bingung gitu, ngerti gak sih kan? Sama-sama bingung sama-sama bingung ya kan. Dan dia kemarin dia ngomong bahwa yang kayak udah terserah lu deh mau kayak gimana, gue terima segala outcome-nya kayak gimana, terserah lu deh, kata dia gitu kan. Anjing. Nah tadi pagi gue bilang kayak gue nggak bisa gue nggak bisa nentuin, jujur ini adalah sesuatu yang gue juga bingung kayak gimana, dan gue butuh lu juga ngomong, makanya gue nanya kalau lu maunya kayak gimana. Iya, kalau lu maunya kayak gimana, ya kan, dari situ, dari sebelum ngomong itu gue udah mempersiapkan diri gue bahwa kalau misalkan gimana pun juga gue udah siap untuk melakukan pengorbanan nih, kayak gitu. Antara mengorbankan hati gue untuk meninggalkan dia, atau mengorbankan ego gue yang pengen ketemu sama dia. Dengan demi hubungan kita tetap lancar nih, tetap jalan. Ya udah, di sana gue ngomong-ngomong sama dia, gue ngobrol-ngobrol, ya kan. Dia memikirkan dengan seksama maunya apa kayak gimana, ya kan. Terus udah deh, akhirannya yaudah kita lanjut aja deh. Lanjut tapi iya kita lanjut. Seneng banget kita lanjut deh. Kita lanjut aja tapi kecuali kalau misalkan sampai lu, kata dia gitu, sampai
lu bener-bener udah capek banget, udah muak banget, ya udah boleh deh, serah lu deh. Dan sekarang pun kalau misalnya lu mau cari cewek lain juga nggak apa-apa kalau misalnya ketemu yang kayak gini-gini. Dalam hati gue, ngentot lah gimana cara gue ketemu cewek lain anjing. Ketemu yang udah pasti aja susah nih. Susah anjing, ini mau ketemu cewek lain lagi, gue harus ngebar. Gue harus nangkring di tempat lain, bentar lagi PSBB. Iya. Jadi mana Tinder anjing, Tinder gay banget tai lah. Gak skill bro, Tinder, Bumble, apalah. Lu harus cobain Tantan. Tantan, WeChat anjing itu gay men, semua nggak skill. Iya. Gak ada skill bro. Asli. Ya, kan? Virtual itu Ya, virtual. gitu. Iya. Terus dia nanya, kan. Terus kalau bisa apa namanya? Terus gue bilang kan, oh ya udah sabi gue gituin kan, sabi. Apa nih? Nggak apa-apa nih, berarti aku cari-cari cewek lain nggak apa-apa nih. Iya nggak apa-apa. Kalau misalnya aku cari cowok lain gimana, kata dia gitu kan? Iya, pasti kayak gitu kalau cewek. Iya kan? Iya nggak apa-apa lah, bodoh amat. Dari kemarin pas kita pacaran juga lu mau cari cowok lain juga lu yang salah, geblek. Ngapain lu cari cewek? Yang penting kitanya kagak gitu kan. Iya kan? Abis itu dia agak-agak nge-trip gitu juga, kayak kamu ada yang salah di kamu sih kalau misalnya ngebiarin aku cari cowok lain. Lo kenapa? Anjing. Lo ya iyalah, aduh, John gue gituin kan. Iya lanjut. John, gini aja, simpelnya aja. Aku nggak ngerasa adil ketika kamu membiarkan aku mencari cewek lain, tapi aku malah yang kayak, lu nggak ada, lu cari cowok lain lu ya. Lu nggak ada, lu harus tetap sama gue, tapi gue serah gue ya, gue mau ngewe sana cari cewek sana. Nggak fair dong gitu. Iya bener juga, kamu bener juga. Ya udah, makanya udah nggak usah nyuruh-nyuruh cari-cari pasangan lain, tai udahlah kita aja udah gitu kan. Cewek lu tapi ngerti setelah diomongin kayak gitu. Iya, ngerti. Dia kayak apa? Lu harus bertahanin sih kalau kayak gitu. Soalnya biasanya kalau cewek ya, ketika ngomong kayak lu ngomong kayak gitu, pasti aja. Yang WhatsApp lu lagi di sebelah cowok lagi gimana? Nah. Kenapa? Itu gimana? Salah satu jadi pertanyaan tuh. Kenapa gimana? Kasur gitu kan, dia nge-WhatsApp lalu kayak gitu. Iya. Aduh pedih tuh. Lu merusak parah juga. Enggak mungkin. Enggak mungkin kepikiran nih kan mesti nelfon nih. Iya, tapi bisa jadi loh, ini bisa jadi terjadi ya. Enggak ada. Gue kalau misalnya masalah soal kayak gitu, gue nggak takut Jo. Serius, apa namanya? Bukan sok pede atau kayak gimana, bukan gue juga terlalu percaya sama dia, enggak, dia nggak bakal kayak gitu, dia cewek nggak kayak gitu. Tapi emang dari guanya juga ikhlas aja kalau misalkan emang lu kayak gitu, emang lu kontol, lu jablay gitu, lo ngerti nggak? Nah, iya. Kayak gitu, emang berarti emang dari awal juga sebenarnya kita nggak pernah bareng, kita nggak pernah ditakdirkan untuk bareng kalau misalnya emang baik kayak gitu. Setuju banget. Jadi kalau jadi cowok tuh pikirannya kayak gitu sih sebenarnya, simpel. Ibaratnya lu mau selingkuh mau apa ya bebas, itu hidup lu gitu, ngerti gak sih? Yang penting gua kagak gitu. Lalu nanti dia bakal ngejawab yang kayak tadi cewek lu jawab, kayak oh kalau gitu tandanya berarti kamu nggak sayang dong sama aku, kayak gitu, ngerti gak sih? Lu nggak cinta sama gue. Wah gimana jadi gue tuh, karena kalau cewek tuh kayak gitu banget, parah sih. Mending kalau cewek lu ngerti ya kayak gitu. Ini kalau yang nggak ngerti pak kayak gitu, ya udah akhirnya ya udah kita putus aja karena kamu nggak ngelarang aku untuk deket sama cowok lain. Fuck, ngentot banget lo, parah gitu lo. Dan kalau emang lu aja yang genit anjing. Gue tau lu pengen genit, lu pengen gaul lo. Dan walaupun gua larang, dia bakal benci banget gitu gak sih? Bakal benci, nggak mau juga dia dikekang kayak gitu kan. Kalau misalkan dilihat dari egonya, apaan sih itu cuma temen kayak gitu. Oh nggak mau gua gitu ibaratnya. Mau teman mau siapapun. Itu tes banget. Hah? Iya kayak gitu. Itu ngetes banget. Itu pertanyaan ngetes banget dari cewek. Jadi ya udahlah mau gimana kayak gitu. Kadang bener kalau misalkan cowok tuh kadang suka bingungnya tuh kayak ini tuh cewek maunya apa kayak gitu, disuruh peka. Kadang kan kalau cowok peka dong maunya apa nih, kalau gua tuh kalau jadi cewek ya kadang gua aja nggak tahu gitu, anjing apa sih. Gua ada dua pilihan nih, A atau B. Gua coba pilihan A, dia ternyata pengennya B. Setelah gua B, dia pilihnya A. Ya udah gua dua-duanya salah juga. Lu bilang sama cewek kalau misalnya kayak gitu, lu bilang sama cewek kayak gitu, lu kira gue cenayang goblok.
Emang lu pikir gue bisa baca pikiran lu kayak apa ya yang lu kira gue X-Men? Lu baca kira gue pikiran. Profesor X anjing bisa ngebaca pikiran lu kayak gimana, tai? Gue manusia biasa. Lu dong ngasih tauin anjing lu pengen kayak gimana, tai? Komunikasi goblok. Nah gitu, lu punya keinginan yang ngomong gitu. Ya gue nggak akan ngasih apa yang orang nggak mau gitu, nggak sih? Lu kalau minta gue kasih kayak gitu ya. Berarti lu kalau nggak minta cuma kayak kayak gitu, kayak ngelirik sini lirik sana. Dia pengennya tapi kita nggak tahu gitu kan apa yang dia mau. Akhirnya kita random ngelakuin apa aja gitu kan, random akhirnya, dan itu salah lagi gitu. Pusing gua kalau ada di posisi gitu. Lanjut. Iya benar. Terus apa namanya, ini ya agak tai sih ini, agak gay sih. Cuman kan gue sekalian curhat ya. Par, lu jangan ngejudge gue ya, Par ya. Jangan apa? Jangan ngejudge gue lo. Oh, langsung gue aja. Oke. Karena lo ngomong itu berarti ini siap nyerang nih ya sebenarnya nih orang ya. Wah, gue ini banget ya. Ini gue tuh selalu nunggu lu pasti ada tai-taiin gue aja. Kalau misalnya gue kayak gitu tuh pasti ada tai-taiin. Anjing banget. Nggak, pasti bro. Nggak, kan gue udah lama nih ya kan ngerasa kegaduhan ini kan. Asik, terus yang kayak yang ngebuat gue apa ya sekarang nih feelingnya ngerasa ke recharge gitu. Pada saat yang kayak tadi pagi ya kan keputusannya sudah dibuat bahwa oke, kita lanjutin, kalau misalkan udah parah banget udah stop aja ya kan. Berarti keputusannya kita lanjut nih ya, gue gituin kan. Iya lanjut, oke fix. Ketok palu, cetek. Pas ketok palu Jo, itu kayak nggak tahu gimana ya ngejelasinnya, cuman kayak ada feeling di hati gue tuh yang kayak tiba-tiba langsung kayak there is a fucking force bro. Kayak ada sebuah kekuatan yang tiba-tiba masuk ke dalam diri gue yang kayak wah anjing ini enak banget nih gitu, lo ngerti nggak lo? Itu tuh kayak gue ngerasa kayak ini keputusan yang tepat nih kayak ini gitu lah. Ini keputusan untuk terus menjalankan ini tepat nih, kayak gue ngerasa anjing, gue bener-bener ngerasa banget kayak wah tai lah anjing, langsung gue kata-katain dia kan, lu anjing lo, gue gituin kan. Terus dia juga kan dia juga ngata-ngatain fuck lo gitu, jadi tai lah apaan sih fuck lo, kayak bener-bener langsung 180 berubah Jo atmosfernya gitu segala macam. Berasa yang kayak hampir di ujung terjun dari bukit, dari ujung berung ya kan, tiba-tiba ditarik lagi gitu Jo, terus kayak relief bro. Itu dia tuh bro. Itu relief bro, perasaan relief itu Jo, itu tiba-tiba kayak anjing, gue juga kaget Jo ngerasain kayak gitu, kayak ada satu force di mana yang kayak pas gue ngomong ketok palu ya udah kayak gini ya, iya kelar, langsung kayak gitu. Ya mungkin karena kalau misalkan lu ngerasa kayak gitu kayak emang ini pantas nih, kayak gue ngelakuin ini udah pas nih gue pertahanin nih, wah pas, ini gue banget itu. Iya kan kayak gitu kan. Terkadang kita kalau misalkan kayak lebih ngegedein gengsi, kayak kadang nyesel gitu, ngerti gak sih? Nyeselnya tuh di belakang. Wah anjing, kenapa gue kayak gitu, sedangkan gue butuh gitu kan gak sih? Gue tuh ibaratnya gue pengen sama dia gitu. Tapi kadang karena ego masing-masing gitu yang bikin mental kayak ya udah gitu. Fuck aja gitu. Akhirnya di belakang kan akhirnya saling kayak berharap kayak gitu, mau mulai chat atau kayak gimana, kayak canggung kayak gitu. Jadi kayak jaga gengsi. Tapi kalau misalkan kasusnya kayak gitu ya lu udah bener-bener ngelakuin apa yang harus lakuin sih. Iya. Bener ya, nggak peduli ibaratnya orang mau ngomong apa ya, kecuali temen ya. Kalau temen ya kadang ngeledekin ya cuma bercanda doang kayak gitu kan. Iya benar. Kayak gitu. Nah, tapi akhirnya intinya lanjut sih, kan? Akhirnya lanjut. Tapi intinya sih, aku nggak bakal kayak gitu kalau misalnya nggak ada COVID dari Wuhan anjing. Balik lagi Jo, inti kan di situ kan, inti di situ kan. Iya. Gara-gara Wuhan. Iya, balik lagi Wuhan.
Oh, parah lah. sih. Oh, Parah juga. tapi kalau misalkan ngomongin dari percintaan ya Bang ya, Bang Geng sama Bang Par nih. Hai. Iya. Sekarang giliran gue nih ya. Cerita kayak gini. Asik. Bang lu dengerin dah. Ada sini. Nah, kayak gitu. Lagi makan sate. Anjing sambil makan goblok. Lu belum habis makan? Belum. Gue pesen 3 bungkus. Buset. Padahal kalau dibagi-bagi bisa nih, seorang sebungkus nih. Ya, virtual deh. Jadi gua anjing emang nih gara-gara kondisi kayak gini nih bikin gua nggak bisa ngapa-ngapain ya. Lu tahu kan Bang, gua punya cewek kemarin. Gua sempet cerita gua pacaran mungkin sampai sekarang kurang lebih 7 tahun lah ya. Dari SMP lah. Gua masih remaja nih sekarang. Lu manggil Par Om ya? Oh iya, Om Par ya. Nah, gue jadi kayak udah pacaran 7 tahun dan gue udahan pas kemarin nih. Iya, sekitar 3 bulan kemarin lah gue udah enggak kayak gitu kan. Nah, gara-gara ya pertama dari segi perbedaan pemikiran kayak gitu, kayak baru kerasa sekarang bedanya kental banget. Terus ditambah ya mungkin ini ada faktor kayak ekonomi, mungkin dia lebih kemikirin nasib juga kayak gitu. Ya namanya cewek mungkin kadang anjing masa depannya gimana nih kayak gitu, ngerti gak sih? Dia udah mulai goyah gitu ibaratnya. Kalau misalkan ibarat cinta itu dia udah mulai diusap-usap nih, disentuh-sentuh sama yang namanya ekonomi nih gitu kan. Ini pasti gak nih gitu kan, gue pengennya bisa hidup enak kayak gitu. Nah, gue pun ditinggalinnya itu yang lagi parah cuy, lagi merosot banget gitu kemarin-kemarin. Sampai sekarang pun masih merosot sih. Jadi kayak gua tuh kan masih kuliah nih ya, sekarang semester akhir, semester 8, lagi nyusun skripsi. Gua bukan nggak bisa ya, bener-bener sedikit banget waktu untuk ngurusin cewek. Itu ditambah gua ngurusin usaha gua yang pusing banget. Ibaratnya sekarang lagi nurun-nurunnya bisnis, mau jualan apapun ya susah kayak gitu, ngerti gak sih? Dan gue mau nggak mau harus fokus buat kayak beresin itu semua, diurain. Iya, kayak gue mapping masalah gue kayak gitu, terus gue beresin satu persatu gitu kan. Kalau nggak gitu soalnya berantakan ya kan. Ditambah lagi dia kayak cewek gue tuh kayak, kamu mendingan kerja aja deh kayak gitu. Anjing, ngerti gak sih? Gue masih kuliah kayak gitu, gue masih belum bisa untuk bekerja, bukan belum bisa sih, kondisinya mungkin bisa lebih dibilang kayak belum waktunya lah ya untuk kerja. Nah, gua maksimalinnya ya di usaha kayak gitu. Jadi kayak udah kamu mending kerja aja kayak gitu. Kamu kerja aja di bank ya udah pasti. Sayang ijazah kamu S1 tapi nanti malah jadi tukang dagang kayak gitu, ngerti gak sih? Nah, gua agak bedanya tuh, salah satu perbedaannya tuh di situ. Dia tuh kayak nggak mau gue tuh jadi kayak dagang. Mungkin dia pikiran dia dagang ya. Kalau gue sih lebih ke bisnis usaha kayak gitu, gue seneng ya. Cuma dia mikirnya lebih ke dagang. Dia lebih ke dagang, mungkin kayak gue takutnya ijazah S1 gitu, lu dagang jualan kayak jualan ya sanding kayak belakang kayak gitu. Jualan-jualan gitu nanti gue bisa hidup kayak gimana, mungkin mikirnya kayak gitu. Jadi dia kayak neken-neken gue biar kerja kayak gitu, padahal gue sedikit lagi nih. Akhirnya gue cekcok kayak gitu ibaratnya. Enggak cuy, ibaratnya gue selalu ngasih penjelasan kayak aku pasti kerja kayak gitu, tapi setelah udah waktunya gitu, ngerti gak sih? Kayak sekarang aku masih kuliah, sekarang mesti fokus dulu skripsi kayak gitu. Ibaratnya gue terakhir nih, ibaratnya di kelasan gue, di angkatan gue yang belum sidang nih gitu kan. Dan gue lagi ngurus bisnis gue yang lagi ancur-ancurnya, gimana caranya biar tetap menghasilkan gitu. Gue balikin lagi, kalau kerja juga sekarang aduh susah banget gitu nyari kerjaan. Mau kerja di mana lu ya, kita maksimalin apa yang ada di sekitar dulu aja buat bertahan hidup gitu. Akhirnya cekcok gini gitu, dia nggak mau masuk lah ya intinya sama penjelasan gue. Dia kayak nolak kayak gitu, kayak oh nggak bisa, harusnya kayak kamu kerja aja, kamu kerja di bank. Akhirnya ya udahlah, aku mau nyerah aja kayak gitu. Jadi kayak gue ditinggalin dari pas ancur-ancurnya gitu, kasih wah parah sih. Terus setelah seminggu kemudian gue
gue kan masih kayak saling follow gitu di Instagram, kayak dia anjing punya cowok baru loh, gila punya cowok baru pak. Dan kelihatannya apa coba, si cowok barunya pegawai bank pak. Aduh, Pegawai cewek bank. lu cewek matre sih anjing. Pengadu kali itu. Parah cuy. Oh, iya bener juga. Aduh. Cowoknya nggak dari ini kan, nggak dari Cimahi kan bro? Oh nggak tahu juga, gue nggak mau tahu. Waduh. Putih nggak? Putih, kalau dia bilang sih nggak terlalu putih, masih putihan gua kata dia. Dia kan masih putih tetap oke. masih kontekan lah ya sama gua. Habis Terus jatuh dari motor nggak kata Erul? Spesifik. maksud, nah, Soalnya ada anak jahanam, ada yang kerja di bank bro. oh gitu. Iya. Apa dia ya sebenarnya? Kira nggak tahu. Oh iya Tahu kan? benar. Tapi kan. Konfirmasi dulu kan Iya, minimal. Bangnya Konfirmasi dulu. Banknya bang apa? Bang BCA kalau nggak salah. Bang BCA gua tahu. Oh dia apa sih, Mandiri Gua per? nggak tahu. Bang ya. Bang Syariah apa? Anjing Bang Syariah. Nah, cerita selanjutnya dia sering kayak bikin story di Instagram, kayak gitu, story di WhatsApp, kayak diapelin gitu tiap hari sama cowoknya. Jadi kayak seakan-akan dia tuh Fucking bitches. ngerasa bahagia gitu, ngerti gak sih? Waktu selama sama gua susah banget buat ketemu. Sampai dia bilang begini loh waktu itu sebelum putus. Kamu kenapa sih giliran aku ajak main kayak bilangnya selalu nggak punya uang terus? Ya emang nggak punya duit gua. Gua ada duit dan itu alokasinya itu bukan untuk main. Gua tuh sekarang lagi ada di posisi duit gua, income gua itu belum fix, ngerti gak sih? Kayak masih variabel. Kadang sekarang hari ini gua dapat 200.000, belum tentu gua seminggu dapat lagi gitu. Jadi gua harus bener-bener save, irit banget gitu untuk ngatur uang tuh kayak gitu. Terus dia kayak bilang, berarti kalau kayak gitu kamu egois kayak gitu, ngerti gak sih? Kamu tuh beli fuck banget sih kalau kata gue. Sampai ketawain lo ngopar lo. Parah sih. Cewek itu aja. Terus tapi beda lu berapa sih? Sorry. Ah? Lu berapa sih? Dua-dua aku kak. Udah dua, oke. Aku mbah, panggilnya mbah. Mbah, bukan iya, mbah, iya. mbah lo. Suhu. Par, by the way, Apa itu? Zaki, lu tau Zaki bro? Zaki. Iya. Lu tau dia umur berapa Jo? Berapa ya? 34 bro. Ah. Woi, mantap. Wow. Tadi lu main ya, gue sempet lihat tuh. Iya main dari. Yang kalah dari terus nongol itu aja. ya tadi, yang kalah terus tadi. Satu game bro. Ajakin main terus, geng. Iya siap. Minimal ada yang lebih tua dari gue, coba cengin. Anjing iya siap bro. Mau kayaknya dia kalau Iya. bisa diajakin selalu mau kok. Tiba-tiba nongol aja tuh udah ini banget sih, udah pertanda bahwa ini. Ayo main bareng gitu loh. Oh, itu tanda main bareng nih ya kalau udah on. Iya, biasanya banyak anak-anak sini yang kayak udah jiper duluan, bro. Mau main Jiper. bareng tapi udah jiper duluan. Karena Iya. JPR Iya, gimana? mungkin gara-gara kok iya belum deket, Ah. nggak kenal gitu-gitu. Ya, lu posisinya lu sendiri nih, Hmm. lu masuk ke geng orang, itu kan agak nggak enak tuh. Iya sih. Kecuali lu udah kenal sama semua gitu loh. Apa? Kecuali semuanya belum kenal dekat. Iya. Iya. Tapi ini mainnya sama anak geng yang itu Oke, aja. Tiba-tiba iya. ada satu orang outsider nih, ya kan orang luar. Siapa lo kayak gitu sih. Oh. Tapi udah lanjut. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Oh, sampai ngomongin cewek gue yang Iya, lupa. Maaf. Parah lu kayak anjing. Intermezzo dikit. Iya, benar harus kayak gitu, Pak. Kenapa Harus. kamu egois? Kenapa kamu egois? Kan? Nah, kayak gitu kan. Kayak ya karena gue bukan egois sih, gue cuma kayak ngatur keuangan semaksimal mungkin sebaik Dia mungkin. nggak ya kan? ngerti, bro. Dia nggak ngerti. Sampai kayak gue ibaratnya, gue mulai usaha, gue nambah aset ibaratnya kan, beli mesin, gue investasi beli mesin, beli alat-alat tools pertukangan kayak gitu. Terus dia protes banget. Itu kamu bisa, itu kamu punya uang. Kenapa giliran kita main kamu selalu bilang nggak punya uang? Apa ini gara-gara aku terlalu baik ya buat kamu? Wah. Oh. Tapi emang kalau misalkan dibilang baik ya emang baik dia. Kayak nih baju ini nih. Kalau misalkan lo nonton ya,
cewek yang gua omongin nih, ini baju dari lu kan? Masih gua pakai. Gitu. Dia baik emang, gua nggak pernah minta, tapi apapun dia selalu ngasih, kayak baju, sepatu, celana, tas gitu, dia sering ngasih gitu, walaupun gua nggak pernah minta gitu. Emang bilang baik-baik, cuma kadang kebaikan dia tuh terlalu kayak mengharap ini tuh Timbal kayak, balik. iya kayak pamrih kayak gitu. Jadi ya gue jawab ya mungkin itu karena kamu lagi bosan aja berbuat baik kalau kamu ngomong kayak gitu. Akhirnya gue gitu dong, gue jawab gue gitu. Ya kalau gue akhirnya kan gue bilang ya kalau misalkan mau bertahan dengan kondisi gue yang sekarang ya mangga aja. Tapi kalau misalkan lu merasa tersiksa dan akhirnya anggap ya udah lu tuh pilihan di lu semua gitu. Sampai akhirnya dia bilang ya udah aku udah nyerah, kamu nggak usah samperin ke rumahku lagi, orang tua aku udah tahu aku udah nggak sama kamu. Gue bilang oh ya udah, selamat menjalankan hidup baru kamu. Gue bilang kayak gitu. Anjing, bayangin gak cuy, besoknya tuh langsung kayak pacaran sama pegawai bank. Jadi kayak udah dia kayak punya planning gitu, ngerti gak sih? Emang gue pengen punya cowok. Udah ada cadangan sebelum ngomong putusin lu, dia udah cadangan duluan, bro. Nah kayak gitu kan. Nah sekarang dia kayak apa sih, kayak ngechatin ketika gue lagi main sama teman-teman gue, kayak bikin story kayak gitu, ada guanya dia selalu komen kayak salamin ya kayak gitu, apa kabar dia gitu. Padahal dia tuh bisa ngechat gue kayak gitu. Jadi kayak, dan gue denger lagi kabar dia udah diputusin sama pacarnya. Yang bang ini. Iya, dia chat gue, ngobrol sama gue. Aku udah diputusin sama si cowok itu yang kemarin. Kenapa? Katanya. Dia gak kuat sama gue katanya. Gak kuat, ini gak kuat main atau gimana, Rul? Bukan gak kuat main sih, lebih ngadepin sikapnya, ngerti gak sih? Dia pengen yang lebih baik dari gua gitu, tapi dia sendiri nggak bisa lebih baik tuh, nggak ngerubah diri dia jadi lebih baik. Jadi dia nggak bisa apa sih namanya, menyesuaikan dengan kapasitas yang lebih baik dari gua gitu, ngerti gak sih? Iya kan, akhirnya si cowoknya yang menyerah, dia kayak nggak mau diatur kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi ya akhirnya gue bilang, lu kalau misalkan mau nyari yang lebih baik dari gua, lu pun harus jadi lebih baik kayak gitu, ngerti gak sih? Kalau misalkan lu masih stuck di situ aja, ya lu dapatnya kemungkinan bisa lebih buruk dari gua gitu kan. Kalau misalkan main buruk atau enggaknya ya. Akhirnya dia kayak bilang, gimana jodoh aja ntar kayak gitu kayak gini. Kayak dia pasrah. Gue selalu bilang dari awal, kalau misalkan setiap ribut kayak, enggak, ini tuh lu sama gue tuh mau jodoh apa enggak gitu. Gue selalu bilang kayak gitu. Kalau gue sih mau banget, gue akan perjuangin. Tapi lu gimana? Aku mah gimana jodoh aja. Anjing kayak gitu ibaratnya. Dia selalu pasrah sama yang namanya jodoh kayak gitu. Apapun jodoh. Sebenarnya kayak nggak kayak gitu. Kita harus tetap berusaha. Itu ngerti gak sih? Nggak pasrah sama kayak namanya takdir, ngerti gak sih? Kita harus. Lu kalau misalkan mau berjodoh sama gue ya iyalah, kita susun nih rencananya gimana yang baik kayak gitu. Masalah hasilnya nanti ya biar Tuhan yang atur lah. Kayak gitu. Jadi intinya gua tuh kemarin tuh ibaratnya ditinggalin lagi ancur-ancurnya, tapi gua tetap ketawa gitu ngeliat kelakuan dia, ngerti gak sih? Iya kan, kayak wah anjing, gua seneng banget ini, untung gak sama gua gitu. Gua bakal sakit gitu hati ya? kalau dia jadi lebih baik gitu, ngerti gak sih? Oh iya bener. Iya bener, gue akan sakit hati kalau dia lebih baik, jadi lebih baik. Tapi kalau dia masih kayak gitu, makan lebih parah kayak gitu, ya gue sih ketawa ya kayak ya udahlah gitu, aman nih gitu. Aman nih kayak gitu. Jadi ya anjing lah kayak gitu. Gue sekarang nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu, usaha kayak begini mau gawe kagak bisa kayak gitu, kuliah belum beres gitu bulan sekarang. Makanya paling gue sekarang fokus beresin kuliah aja dulu sih pak. Bapak-bapak senior yang udah pada lulus nih. Yang masih udah nggak zaman bro kuliah bro. Iya, lu bisa ngomong sekarang lah ya. Lu tahun kemarin lu ngomong kayak begitu. Gue baru semester 1 ketemu lu waktu itu udah semester berapa tahu? Udah semester 12 anjing. Gila.
Goblok. Lu di situ bukan jadi mahasiswa, harusnya udah jadi dosen. Iya, asdos lah minimal ya. Iya lah. Ngepet. Oke, gue bilang waktu itu, ini baru lulus nih orang. Iya, iya. Tapi nggak apa-apa bang. Yang penting lu udah lulus. Yang penting, bro. Yang Perjalanan, bro. Perlombaan ini. Perjalanan ya, banyak yang dikorbanin ya. Banyak, bro. Asli gue juga udah males, apalagi sekarang kuliah online sih. Bete banget. Iya. Pusing tiap hari harus ngecek notifikasi Google Classroom kayak gitu. Masih aja ada deadline gitu, lagi rebahan juga. Iya. Mati, udah dari kapan tahu anjing kayak gitu. Jadi gak ngerasain ada corona anjing, hancur. Parah sih. Tapi Iya, parah kalau sih. untuk pembelajaran kayak gitu gue lebih kesian kayak ke anak-anak SD loh. Iya. Iya kan, kayak mereka tuh kayak ibaratnya nggak ngerti yang namanya ngatur ini, ibaratnya mungkin bahkan ada yang nggak punya yang namanya gadget gitu. Wah, ini parah sih, kesian. Bahkan ada yang pakai HT ya, sistem pembelajarannya gitu. Oh, gila. Kayak security, jadi kayak gitu. Kayak halo, kijang 1 masuk, jawabannya apa bu, kayak gitu. Iya. Kadang kesian Kasian sih, sih, bro. parah gitu kan. Kan kalau Sementara kan ibaratnya- anak SD kan kayak butuh banget development dirinya dia kan di sekolah justru, bro. Ini malah dibikin Lumayan, susah kayak gitu. Kadang gurunya pun ngajar seenaknya gitu. Kalau misalkan lewat online tuh, jadi dia tuh Iya. kayak menghindari banget namanya tatap muka, apalagi lewat Zoom kayak begitu. Kadang dia cuma kayak drop tugas, udah kayak gitu. Kasih nilai, udah gitu. Sedangkan mereka tuh nggak dikasih kayak penjelasan, cara rinci, tanya jawab, mungkin kayak gitu. Jadi gitu gimana sih jadinya? Sistemnya kayak gini. Pak Nadim nih, tolong didengar ya Pak Nadim, kesian mereka. Susah ya. Terlalu cepet ya lu nge-planning ke sana anjing. Apa? Ya lu baru tahu gitu kan. Kalau online tuh kayak apa segala macam, ya nyari datanya susah sih. Iya. Harus baiknya tuh kayak apa gimana? Kayak menterinya siapa aja juga hancur ya gitu. Iya. Makanya kadang Matai juga. Pak Nadim juga diserang nih, Mas Nadim nih sama netizen. Iya. Gimana ini? Gimana? Fuck China is asshole, tetap balik lagi. Balik lagi. Tetap, bro. Ujung-ujungnya soto lah. Aduh, 9gag kalau ditutup gimana, Par? Emang bakal tutup ya Hongkong. Dulu kan ini kan ada ini bukan ditutup. Apa namanya? Mungkin ditutup karena banyak di 9gag yang nyebarin foto Itu si Jinping. iya pakai Winnie the Pooh. Oh. Kan itu kan gambar di band tuh. Cuman basically ya, itu tutup pasti ada yang baru, geng. Pasti ada yang Aneh baru. sih. Iya. Pasti lah, bro. Udah Orang-orang sistemik gitu. iya, orang-orang kreatif Iya. untuk bikin hal kayak gitu banyak banget. Banyak banget sih, Banyak banyak banget. banget sih. Anjing. Dah diem dah. Madesu juga. Iya, Madesu juga nih corona bangsat. Ya anjing, ini nggak ada habisnya sih. Apapun pembahasannya sana sini ya corona gitu. Corona aja. Corona, masalah Makan- hidup sekarang makan corona tai. semua. Muter-muter di situ semua, mumet semua. Iya, bro. Dari faktornya berbeda-beda tapi itu Sama. sumber masalahnya sama. Sama, ibaratnya orang ada yang kenanya itu dari segi ekonominya ya. Kalau lu Iya. kena dari segi relationship-nya mungkin ya. Iya, Iya kan, kemana-mana jadinya. Kesehatan udah jelas kayak gitu. Kesehatan udah jelas. Para Heeh. mungkin terganggu dari segi sosial ya, dia nggak bisa gaul sekarang. Iya. Duh, caur, bro. Aturan kita bisa ketemu ya bang ya. Asli, Bisa bro. nangkring ya. Gua ke Pondok Labu ya Iya. seperti biasanya. Itu dia, bro. Sekarang susah banget gitu. Susah, bro. Bingung gua. Terakhir gua kapan ya ke rumah lu bang? Yang waktu itu sama teman gua itu ya.
pas ngasih monitor. Monitor. Bukan. Yang sama temen gua. Iya, Pak. Yang ngasih apa sih poster geng daging. Geng daging bener loh. Iya, Iya bener. Geng daging. I love you geng daging. Mwah. Tapi sekarang udah tutup. Iya, caur Jo. Fuck lah. Nanti pasti Tuh, ada yang terbaru Apa? lagi lah. Kalau udah ini udah selesai Insya semua, Allah, gua insya tunggu Allah, lah. bro, insya Allah. Gua tunggu lah. Gua selalu ngikutin lu dari yang ayam geprek, Pak. Yang lu jualan ayam geprek di depan kompleks, terus di atas Iya. got, di atas got deh. Di atas got kita Iya. pernah nongkrong ngobrol-ngobrol masalah itu juga dulu. Iya. Sama Ateng ya. Gokil dah. Sama Ateng Jo, ada Sama Ateng dong, Ada ngepet Ateng. tuh orang tuh. Ateng juga sekarang dia jualan loh, jualan dia bisnis. Dia mencoba merayap. Sekarang dia Oh, kena gitu. PHK, tempat gawe, dia jualan es kayak gitu. Iya bagus lah, salamin Jo buat Ateng Jo. Gua salamin, gua kasih ini dari Gangga tercinta nih. Wah, gitu. Lu dapat salam kayak gitu. Ateng anjing the best tuh orang tuh. Dia jualan es, dia nggak mau menyerah di kondisi kayak gini, dia jualan es. Bagus lah. Parah, makanya ayolah gua bantu lu, gua bisa bantu apa nih kayak gitu. Lu Iya. ngurus-ngurus kayak masalah strategi penjualan kayak gitu kan, gua belajar sedikit ilmunya di kampus. Kalau misalnya bisa ngebantu orang, ya why not gitu kan. Bener banget Iya tuh. kan? Paling yang gua butuhin cuma satu, lu nanya aja sama gua nggak bisa tiba-tiba kayak ngasih bla 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 bla, tapi lu nggak butuh, bahkan lu nggak bisa nangkap kalau kayak gitu. Iya. Iya kan susah. Makanya paling gua nunggu aja, lu butuhnya nunggu dia pusing aja sih intinya. Kalau dia udah pusing pasti dia Iya. nanya kayak ini gimana ya Iya. Soalnya kalau misalkan dibilang pusing, sekarang lagi pusing juga gue. Bingung malah gue sekarang mau nanya ke siapa kalau urusan kayak begini. Ah. Tapi lu Iya, sekarang yang penting kan fokus YouTube ya sekarang, sama fokus siang bro. kantor mungkin lah ya, siang kantor. Iya. Malam Jangan streaming ntar malam lah ya. YouTube. Tapi suka rame gak sih yang Ingin- nonton? Lu kebanyakan streamingnya ya? Maksudnya? Lu maksudnya nggak kayak record dulu terus lu upload kayak gitu kalau Iya main bro, game? gue kan streamingnya. Streaming lebih simple sih emang ya. Mm-mm. Dan untuk yang nontonnya sendiri selalu ada aja atau kayak gimana sih? Selalu ada aja nih, anaknya di bawah sini juga Oh. sering nonton gua nih. Oh ini subscribers Tiba-tiba itu ya, nongol. fans ya, bisa jadi fans ya. Iya. Bikin grupnya Iya kan, lah, Mas? bikin bikin grup grup apaan? Telegram Grup- gitu nanti. Telegram Iya, dong, Telegram. belum bro, hancur banget. Jadi ini khusus untuk Sukit makan sabun ya. Guys, kita mau bagi Gawat, giveaway. gawat. Lu nggak makan bagi giveaway bang? Bagi ngikutin Giveaway, orang-orang. anjing. Gua giveawayin sperma gua mau nggak lu? Ntar giveaway sperma yuk. Anjing belum ada kan tuh. Belum ada. Lu nanti kasih brandingnya ini sperma beda gitu dari orang lain. Ini sperma superior kayak gitu kan. Superior. Ini superior. Ini Iya. genetiknya tuh pun beda gitu. Gak kayak orang-orang. Genetiknya beda. Iya. Bener. Spesiesnya juga beda. Gua Iya, masukin makanya. penjual kuda anjing. Nah, nanti ketika udah jadi, nih jadi janin terus keluar. Terus nanti pas melahirkannya teriaknya udah bukan nangis lagi tapi alright. Iya. Superior. Bener lu. Superior. Yuk. Bang Par nih kemana nih suaranya nih? Masih hadir? Ada, nggak ada, hilang suara gue ya? Ada. Diem aja. Lagi ngapain bang? Lagi main Lagi gue. ngapain? Oh lagi main sambil Lagi main. fokus ya. Kalau Main nih. nggak kelihatan kan apa yang dia lakukan saat ini. Lagi main apa? Lagi main Main titit. Valorant. Oh Valorant. Kirain main it. Nah, betul. Main pentil. Aji mentil dulu. Pentil dulu yuk. Kayaknya gua harus tepar nih yuk. Agak ngantuk gue. Agak ngantuk. Gila Lumayan sih. sih. Gue juga dibawa ngobrol kayak gini ngantuk sedikit nih. Lumayan pusing, pening nih pala. Walaupun ada kopi. Ya udah nih mau di close the door aja nih biar Close the door lah. biar lanjut lagi nanti. Boleh bro. Gue mau cek recordnya Boleh. kayak gimana nih. Asik gak nih kalau misalkan obrolannya asik mau gue upload deh.
Untuk pertama Boleh, trial boleh. dan error. Sekalian closingan aja Rul, baru di stop record. Oke. Oke, closingannya kayak gimana ya? Ya, guys, ini gua mau closingan ya guys. Pokoknya gue nggak ngerti lah apapun itu caranya closingan kayak gimana, intinya gue di sini cuma mau ngobrol, mau sharing sama orang-orang baru ya, mungkin bahkan ini baru banget, ini gue nggak ada rencana kayak ngobrol sama Bang Par gitu kan, gue cuma tadinya mau berdua ya Bang ya, ngobrol-ngobrol taunya ada tapi ternyata asik kayak gitu, ya udah why not kayak gitu kan, akhirnya kita bisa dapet teman baru juga kayak gitu, besok bisa nongkrong bareng kayak gitu ntar kalau udah beres covid nih kayak gitu. Ya intinya yang bisa diambil di sini ya sharing sama siapapun itu sih, iya kan, soalnya kadang pengalaman itu nggak mesti harus kita yang jalanin semua sih, kadang kita juga mesti denger pengalaman orang lain sebagai ilmu buat kita sih, intinya gitu aja. Makanya ya sharing aja, ngobrol, walaupun dibilang orang iseng nggak ada kerjaan ya, yang kita obrolin itu nggak cuma kayak tawa-tawa nggak jelas itu, nggak sih, ya minimal ada obrolan seriusnya lah yang bisa diambil kayak gitu, iya kan. Oke, mungkin dari gua gitu aja, dari Mas Gengs gimana, ada kata-kata mutiara, kata-kata berlian, kata-kata golden moment, golden words? Gak ada Jo. Gak ada ya. Gue cukup banget. Cukup banget. Thank you Rul, thank you udah diajakin ngobrol. Siap, nanti gue mau ngobrol lagi tapi dengan topik yang lebih serius ya. Siap. Ayo ready. Dan Mas Par nih, nanti boleh lah kita kalau misalkan mau berdua yuk kita ngobrol. Gue siap banget nih. Dia kayaknya masih takut aja Bang. Banyak bro, ini Par nih sebenarnya salah satu informasi CIA juga lewat dia dulu sebenarnya. Ada ya. CIA loh dia semua ya. Cuman masih kulit nih, perbincangan pertemuan kita kan masih kulit kan, belum daging-dagingnya. Benar, kan. Ibaratnya kita belum ke DNA-nya. Kalau perkenalan itu ibaratnya kayak intro gitu kan. Itu. Intro dong. Gitu. Grade berapa? Asik. Grade berapa? Asik banget lu. Zaman SMP gitu. Mas Par ada yang mau disampaikan terakhir gitu mungkin untuk penutupan. Fuck China is asshole. Yes. Oke, paling itu aja ya. Untuk yang nonton, untuk terima kasih untuk yang udah hadir ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Paling nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Oke. Yoi. Salam ilmu. Salam ilmu gila. Salam ilmu ya, bodo amat lagi sama gua. Ilmu bro, ilmu. Goodbye.